Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas tentang derivasi pada logika predikat, bagian dari materi tentang logika predikat, dan ini bagian dari kuliah Fundamen Matematika. Pada video ini kita akan membahas tentang argumentasi, dan kita akan membuktikan argumentasi itu dengan derivasi atau deduksi alami. Kemudian kita akan bahas tentang instansiasi dan generalisasi, dan yang terakhir tentang aturan inferensi pada logika predikat serta contoh-contoh soal. Pada dasarnya argumentasi pada logika predikat ini sama dengan argumentasi pada logika proposisional, karena memang istilah argumentasi itu berlaku untuk semua logika, di mana argumentasi itu terdiri dari beberapa premis. Misalnya ada premis 1 sampai dengan premis n, kemudian ada satu kesimpulan. Kita akan membuktikan apakah argumentasi ini valid atau tidak secara matematik. Dan seperti biasa, sebuah argumentasi itu valid jika pada saat semua premis itu bernilai true, maka kesimpulan juga harus bernilai true. Nah, untuk video kali ini kita akan membuktikan argumentasi, khususnya argumentasi logika predikat, dengan menggunakan derivasi atau deduksi alami, di mana dalam pembuktian argumentasi menggunakan derivasi atau deduksi alami, kita menggunakan aturan inferensi dan hukum-hukum ekivalensi. Beberapa catatan yang perlu kita ingat berkaitan dengan aturan inferensi dan hukum ekivalensi adalah bahwa hukum ekivalensi dapat diterapkan baik pada formula dalam satu formula logika maupun subformulanya. Sedangkan aturan inferensi hanya dapat diterapkan pada formula, tidak dapat untuk subformula. Nah, saya awali pembuktian argumentasi ini dengan contoh, di mana ini adalah contoh sederhana argumentasi dalam logika predikat. Ini saya punya beberapa contoh. Ya, ini adalah contoh yang akan kita bahas. Kemudian akan saya tunjukkan di sebelah kiri beberapa aturan di dalam pembuktian argumentasi menggunakan deduksi alami atau derivasi ini. Ya, di sebelah kiri ini ada contoh aturan, ya, dan bisa kita tunjukkan beberapa aturannya. Misalnya adalah aturan inferensi, ada modus ponen, ada modus tolen, ada silogisme hipotesis, kemudian dilema konstruktif dan sebagainya. Kemudian ada juga hukum ekivalensi, bisa kita lihat. Hukum ekivalensi, tapi tidak disampaikan di sini tentang hukum ekivalensinya. Baik, kita coba membuktikan argumentasi ini dengan menggunakan deduksi alami. Misalkan kita punya argumentasi dengan dua premis berikut ini. Ada x ax, maka untuk semua x bx. Premis pertama. Kemudian premis kedua, ada x ax, dan kesimpulannya adalah untuk semua x bx. Saya ambil contoh.
Misalnya saya punya argumentasi dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan argumentasi ini. Premis pertama, ya, bisa kita ambil contoh, misalnya jika ada orang yang membayar zakat, maka semua orang akan makmur. AX di sini berarti membayar zakat, BX berarti makmur. Sehingga premis pertama ini bisa kita baca, jika ada orang yang membayar zakat, maka semua orang akan makmur. Premis kedua bisa kita baca, ada orang yang membayar zakat, maka kesimpulannya semua orang akan makmur. Bagaimana membuktikannya dengan derivasi? Pertama kita tulis premis-premisnya dulu. Ada X AX, jika ada X AX maka semua X BX. Kemudian premis kedua, ada X, ada X AX, maka kita akan membuktikan bahwa kita bisa menyimpulkan untuk semua X BX. Nah ini gampang karena kita bisa menggunakan modus ponen. Kita bisa menggunakan modus ponen. Kita bisa menggunakan modus ponen. Dari nomor 1 dan nomor 3. Ya, sehingga kita peroleh, karena pada baris 1 saya punya ada X AX, kemudian baris 2 saya punya ada X AX, sehingga kita bisa menyimpulkan ada X BX. Maka kita bisa menyimpulkan ada X BX. Ya, ini menggunakan, maaf, benarnya saya tulis di bagian bawah. Ya. Begini. Ya, jadi dengan menggunakan modus ponen pada formula atau ekspresi nomor 1 dan nomor 2, maka kita peroleh untuk semua X, BX. Dan karena ini sesuai dengan kesimpulan dari argumentasi kita, maka kita bisa menunjukkan bahwa argumentasi tadi adalah argumentasi yang valid. Saya ambil contoh yang lain, misalnya saya punya argumentasi ini, argumentasinya seperti ini. Saya punya dua premis. Premis pertama adalah ada X negasi AX atau ada X negasi BX. Kemudian premis kedua saya punya untuk semua X BX. Dan kesimpulannya adalah tidak semua X AX. Bagaimana kita bisa membuktikan ini? Atau bagaimana contoh argumentasi ini dalam kata-kata? Misalnya AX itu adalah membayar zakat, BX itu artinya berbuat baik, kemudian kesimpulannya atau premis-premisnya bisa kita baca menjadi ada X, ada orang yang tidak membayar zakat, atau ada orang yang tidak berbuat baik. Premis pertama. Kemudian premis kedua bisa kita baca semua orang berbuat baik. Maka kesimpulannya adalah tidak semua orang membayar zakat.
Jadi premis pertama, ada orang yang tidak membayar zakat atau ada orang yang tidak berbuat baik. Kemudian premis kedua, semua orang berbuat baik. Maka kesimpulannya tidak semua orang berbuat baik. Saya ulang, jadi kesimpulannya tidak semua orang berbuat baik. Nah, kita akan buktikan bahwa ini adalah argumentasi yang valid. Nah, kita tulis dulu premis-premisnya. Ada X not AX atau not BX. Kemudian premis yang kedua, untuk semua X, BX. Kita akan mencoba apakah kita bisa mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan deduksi alami. Oh, ada kesalahan di baris pertama, jadi ini adalah ada X. Ya, seperti ini. Pertama kita bisa menggunakan misalnya aturan negasi ganda, ya, negasi ganda terhadap nomor 2. Jadi saya menggunakan aturan negasi ganda pada nomor 2, yaitu apapun formulanya kita bisa menambahkan 2 negasi di depannya. Ini. Kemudian kita sudah punya 2 negasi di sini, ya, 2 negasi. Nah, negasi yang pertama saya gunakan untuk dimasukkan ke dalam kuantornya, di mana kita punya aturan yang namanya negasi kuantor. Jadi kita gunakan negasi kuantor pada nomor 3, sehingga kita peroleh depan masih ada negasinya. Kemudian bagian dalamnya, bagian yang ini, negasi untuk semua X, BX, itu bisa kita nyatakan sebagai ada X, ada X negasi BX. Tentang negasi kuantor ini kita sudah pernah membahasnya di pengantar tentang logika predikat. Baik, kemudian di nomor 1 kita bisa mengubah menjadi komutatif, menjadi rumus yang lain, formula yang lain dengan hukum komutatif. Komutatif dari nomor 1, sehingga kita peroleh, saya copy saja. Ini kita balik, ya. Jika menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan aturan yang namanya silogisme disjungtif, di mana silogisme disjungtif mengatakan jika saya punya F or G, kemudian saya punya negasi F, maka saya bisa menyimpulkan G. Di sini saya punya OR juga, ya, ada X negasi BX or ada X negasi AX. Kemudian di baris 4 saya punya negasinya dari negasi X negasi BX. Jadi saya punya negasi X, ada X negasi BX, ya. Kemudian saya punya negasinya di sini. Sehingga cocok jika kita menerapkan silogisme disjungtif. Sehingga jadi kita menerapkan,
kita menerapkan aturan silogisme disjuntif dari nomor 5 dan 4, ya, sehingga kita peroleh sebelah kanannya ini, ya. Jadi ada X negasi AX seperti ini. Nah, selanjutnya, karena kita ingin mendapatkan kesimpulan seperti ini, kita lihat ada negasi di depannya. Saya bisa mengeluarkan negasi ini keluar dengan menggunakan hukum negasi kuantor lagi. Negasi kuantor dari nomor 6, ya, sehingga kita peroleh negasi ya betul, negasi, kemudian ada all X, dan negasi ini bisa keluar, ya, sehingga ini menjadi AX. Nah, sekarang kita peroleh pada nomor 7 ini formula yang sama dengan kesimpulan dari argumentasi kita. Dengan demikian, maka argumentasi tadi adalah argumentasi yang valid.